Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu komik lokal yang mungkin dari judul videonya kalian juga udah tahu, yaitu Godam Putih Hitam yang diterbitkan oleh Bumi Langit. Yes, karena ini dari Bumi Langit, pastinya ini merupakan satu cerita superhero gitu ya, superhero lokal. Dan Godam ini sendiri juga merupakan satu superhero lokal, atau di sini kita nyebutnya Adi Satria sih. Adi Satria yang bisa dibilang klasik gitu, seorang manusia besi yang merupakan karya dari Pak Wit NS. Nah, Godam Putih Hitam ini sendiri merupakan cerita baru yang terbitan modern gitulah, yang digarap oleh Mas Tanfiz, dan untuk artnya sendiri digarap oleh Mas Ervan Fajar. Nah, buat kalian yang belum familiar dengan tokoh Godam, mungkin akan gue bantu untuk jelasin secara singkat. Walaupun disclaimer, gue sendiri juga nggak begitu familiar gitu ya dengan Godam. Gue tuh baru tahu dia dari komik sebelumnya, salah satu komik Bumi Langit sebelumnya, yaitu Prahara, yang bentrokan antar Adi Satria itulah. Nah, Godam ada di dalamnya. Walaupun mungkin pengetahuan gue akan Adi Satria klasik di Indonesia tuh cukup minim kalau bisa dibilang. Gue baru kenal mereka tuh waktu Bumi Langit mulai era revolusi yang nerbitin komik di sosial media, zaman-zamannya si Buta, terus ada Aquanus, Sri Asih, ya itulah. Sebelumnya gue cuma tahu beberapa namanya aja, gue nggak tahu ceritanya. Kayak si Buta jelas gue udah tahu dari dulu. Kemudian Sri Asih gue juga tahu dari dulu. Cuma sedikit lah, sedangkan sisanya tuh gue baru kenal waktu era revolusi tadi. Dan baru tahu lebih banyak lagi di komik Prahara. Ternyata Adi Satria di Indonesia tuh banyak banget. Udah dari zaman dulu bahkan. Nah, sedangkan Godam ini sendiri merupakan satu Adi Satria dengan konsep seperti ini. Jadi tiap superhero biasanya punya alternatif identity gitu ya, dari manusia ke superhero-nya. Nah, Godam ini sendiri lebih ke punya dua entitas. Versi manusia dari Godam ini sendiri adalah Awang. Kenapa tadi gue kutip? Karena Awang ini orang yang berbeda gitu dari Godam. Jadi bukan Awang ganti kostum terus dia jadi Godam, bukan. Jadi Awang ini merupakan seorang supir truk yang mana dia punya satu cincin gitu, yang dimana di dalamnya Godam terperangkap di sana. Nah, mungkin kalau kalian familiar sama fighting game gitu, mungkin gue akan pakai istilah tag team. Jadi tiap si Awang ini menemukan sebuah kerusuhan gitu, sebuah bahaya, dia akan tag team dengan si Godam tadi gitu. Jadi Godam akan keluar dari cincin tadi dan menggantikan Awang untuk memberantas kejahatan. Gue akan coba cari gambar dari si Godam ini sendiri gitu ya. Mungkin akan gue tampilin di sini. Karena seperti yang bisa kalian lihat di komik satu ini tuh dia lebih ke hitam putih. Jadi gini penampakannya kalau dia berwarna. Cukup familiar bukan? Mungkin itu juga sih yang jadi alasan kenapa mungkin dulu gue nggak searching lebih jauh gitu soal Godam. Karena kefamiliarannya dengan salah satu tokoh superhero lain. Kalian pasti tahu lah, dalam sisi visual. Oke, sekarang kita balik lagi ke Godam Putih Hitam. Judul terbaru dari Godam ini sendiri sebenarnya ada 3 volume. Ini volume pertama, volume kedua, dan volume ketiga. Gue sendiri udah dari dulu sebenarnya pengen bahas Godam Putih Hitam ini. Tapi masalahnya gue baru beli komik volume ketiganya tuh tahun ini. Sedangkan komik ini tuh udah dari lama banget. Terbitnya mungkin awal terbit tuh dari tahun 2019. Itu gue langsung suka, langsung cocok gitu ya. Kemudian setahun setelahnya muncul volume kedua. Dan masalahnya adalah terbitan volume ketiga tuh molor jauh. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin tebakan gue jelas COVID lah. Yang jelas ada gap besar antara volume keduanya dan volume ketiga. Yang menurut pribadi gue, ini sepengalaman gue pribadi ya, sebagai orang yang suka sama Godam Putih Hitam volume 1 dan 2, itu lumayan matiin hype sih. Walaupun gue suka banget sama volume 1, volume 2, tapi karena volume ketiganya molor banget, jadi waktu volume ketiganya awal rilis tuh gue nggak buru-buru buat beli. Terus butuh waktu lama banget sampai tahun ini gue baru beli. Dan baru gue baca di akhir tahun ini. Itu sih, tapi ya udahlah ya. Sekarang gue udah punya ketiga volumenya, gue udah baca ulang semuanya, gue udah baca volume ketiganya, dan sekarang gue pengen bahas komik yang keren satu ini. Oh ya, ini masuk ke lini Bumi Langit Pusaka by the way. Jadi kalau kalian pengen ngikutin komik-komiknya Bumi Langit, dia tuh terbagi menjadi beberapa versi gitu atau beberapa era.
Untuk lini pusaka menampilkan jagat Adisatria dalam format visual dan pengisahan yang baru, namun menggunakan asal-usul dan identitas klasik dari karakter-karakter di jagat bumi langit. Nah, untuk spesifiknya, Godam Putih Hitam ini sendiri menceritakan tentang kisah Godam spesifik pasca event Prahara, komik Prahara. Mungkin akan gue bacain blurb di belakang buku pertamanya aja ya, biar nggak spoiler juga. Adisatria kembali. Tak lama setelah kejadian dalam kisah dalam Patriot Prahara, Awang kembali menjalani kehidupannya di balik kekuatan Godam. Menjadi pahlawan bagi mereka yang lemah, menjadi pelindung bagi jiwa-jiwa di dunia, dalam rahasia, sesuai dengan sumpah yang sudah ia ikrarkan. Tanpa mereka sadari, musuh lama ternyata sedang mempersiapkan sesuatu yang jahat bersama orang-orang yang telah di bawah kuasanya. Godam akan dihadapkan pada salah satu ujian terbesarnya di bumi, melawan salah satu musuh terbesarnya di semesta. Siapa jiwa-jiwa yang harus ia tolong? Siapa sosok-sosok yang akan mendampinginya berjuang? Siapa bayang-bayang yang ada di bawah kuasa kegelapan? Ikuti kisahnya dalam Godam Putih Hitam. Nah, itu untuk blurb singkat di belakang bukunya. Mungkin kalau mau gue tambahin gitu ya, selain Godam melawan musuh lamanya, dia juga akan dihadapkan oleh perlawanan di dalam dirinya sendiri gitu. Tentang kesalahannya di masa lalu, tentang ketidaksanggupannya untuk menyelamatkan semua orang, tentang hilangnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap Adisatria pasca kisah bentrokan antar Adisatria di komik sebelumnya, komik Prahara. Jadi seperti itu. Selain melawan musuh lamanya, yaitu Chuluika, dia juga akan punya krisis dia sendiri di dalam dirinya sendiri. Kemudian ditambah dengan kaitannya dengan urusan lama selain musuh lamanya tadi, yaitu dengan satu tokoh yang dulu waktu kecil dia selamatkan, yaitu Senawijaya yang sekarang sudah bekerja di Pindad gitu ya. Dia seorang perancang senjata dan cerita akan berkaitan antara satu sama lain, antara Godam, masa lalunya, Chuluika tadi, kemudian Sena. Banyaklah yang jelas konfliknya tuh berlapis-lapis. Dan ya itu sih untuk setup ceritanya, sisanya kalian bisa baca sendiri. Jangan khawatir kalau kalian belum familiar dengan kisah Godam itu sendiri. Di dalamnya ada semacam origin story-nya dia, kemudian origin kisahnya terhadap tokoh-tokoh lain kayak Sena tadi atau Chuluika, musuh lamanya. Jadi semuanya akan tercover lah. Apa yang perlu kalian tahu tuh ada di dalamnya. Bahkan ada cuplikan tentang komik Prahara yang akan ngasih kalian atau feeling information gitu ya tentang bagaimana state kepercayaan masyarakat terhadap Adisatria di komik Hitam Putih 1 ini. Yang jelas yang mau gue sampaikan adalah komik ini walaupun berkaitan dengan tokoh-tokoh klasik ataupun komik-komik sebelumnya, komik 1 ini tuh bisa dibaca secara independen gitu. Kalian bisa langsung baca Godam Putih Hitam tanpa baca komik-komik sebelumnya. Sekarang kita masuk ke poin-poin yang gue suka dari komik 1 ini. Yang pertama jelas artnya, karena jelas ini dikerjakan oleh Mas Ervan Fajar, yang berarti artnya akan wah gila. Ini salah satu scene penyelamatan di awal buku yang berkaitan dengan tokoh Sena tadi waktu kecil. Dia sempat diselamatin sama Godam. Ya, kurang keren apa? Ini untuk Chuluika. Ya, untuk artnya udah nggak perlu dibahas lagi lah. Udah bagus banget. Udah masterpiece sekali. Kemudian hal lain yang gue suka selain artnya mungkin adalah humornya. Ini sebenarnya bahaya banget sih. Humornya tuh jokes bapak-bapak gitu loh. Dan kok gue ketawa gitu kan. Sial, jokes-jokes kayak gini tuh mulai lucu. Terakhir, biar nggak kepanjangan, satu poin lagi yang gue suka dari Godam Putih Hitam ini adalah salah satu tokoh Adisatria lain yang muncul di sini. Di covernya juga udah kelihatan, yaitu karakter Tira. Dia tuh beres banget, cantik banget, terus actionnya gila. Dia, entrance-nya, aduh, sumpah banyak banget yang gue suka dari karakter Tira 1 ini gitu. Gue juga suka bagaimana dia tuh punya moral code yang beda dari si Godam. Kalau Godam punya sumpah untuk tidak membunuh, si Tira lebih ke bodo amat sih. Dia udah vigilante banget gitu. I mean, hello. Ini keren banget sumpah. Dia brutal banget dan ya, langsung steal the show sih Tira ini. So ya, sekarang kita masuk ke poin-poin yang gue temukan sebagai kekurangan. Yang pertama soal kepenulisan. Gue tahu emang gaya bahasa dan jokesnya mungkin dari komik Godam memang dekat dengan masyarakat gitu ya, yang keseharian banget.
Tapi ada satu titik di mana kita lagi ngeliat gitu ya backstory antara Godam dan Chuluika. Dan dari apa yang gue tangkap, Chuluika tuh dipanggil pangeran gitu. Dan yang jelas ini terjadi udah lampau banget. Nah di situ tuh ada kalimat-kalimat yang menurut gue terlalu dekat dengan masyarakat modern. Gimana sih gue nyebutnya? Mungkin yang gue harapkan dari beberapa dialog yang ada di sini tuh biar lebih baku gitu. Karena dialog yang gue temukan tuh nggak ada bedanya sama dialog yang ada di warungnya Pak Panjang. Oh iya, gue mau nambahin Pak Panjang. Itu salah satu kelebihan dari buku ini. Untuk backstory dari Pak Panjang ini sendiri, kalian akan temuin di semacam trivia yang ada di akhir tiap chapter. Ya, itu salah satu keunggulan sih yang gue kelupaan. Sekarang kita balik lagi ke kekurangan yang gue temukan. Selain tata bahasanya tadi, gue juga mau address volume ketiganya yang bisa kalian lihat di sini. Ada satu nama tambahan yaitu Aris Naka yang mungkin sebagian dari kalian udah bisa nebak gitu ya, yaitu ada pergantian style atau pergantian artis dalam volume ketiganya. Sebenarnya nggak cukup besar sih, hanya beberapa chapter di akhirnya. Nah, kenapa gue masukin ini ke kekurangan? Karena walaupun hal seperti ini tuh sangat umum gitu ya ditemui di komik-komik superhero, terutama kalau kalian ngikutin komik-komik western gitu ya, DC, Marvel. Walaupun pergantian artis itu sering banget kita temui, tapi ya gue nggak pengen mengeneralisasi hal tersebut gitu. Karena gue tipe-tipe orang yang nggak suka. Gue akan jauh lebih prefer kalau satu cerita digarap oleh satu artis yang sama. Gue nggak tahu behind the scene akan keputusan ini. Yang jelas kalau gue pribadi ya, ini pendapat gue pribadi, sangat disayangkan. Mungkin ada teman-teman lain yang ya emang udah biasa karena udah kebiasaan baca komik DC Marvel. Gue sendiri juga baca komik-komik western, tapi ya gue nggak suka. Stylenya Mas Aris itu nggak jelek, bagus malah. Hanya saja gue udah terlanjur suka gitu, udah terlanjur sold dengan kombonya Mas Tanfitz dan Mas Ervan Fajar. Dan karena ada perubahan ya mau gimana lagi, gue nggak cocok dengan hal tersebut gitu. Apalagi perubahannya tuh waktu di klimaks. Jadi ya itu sih mungkin yang bisa di-note. Dan ya mungkin itu aja pembahasan dari komik Godam Putih Hitam ini. At the end of the day, gue masih sangat merekomendasikan komik satu ini. Ceritanya oke, aksinya dapet, gambarannya oke. Cuma 3 komik tamat, jadi ya tunggu apa lagi. Oh ya, sebelum gue tutup, mungkin gue mau ngasih sesuatu. Gue mau nge-share sesuatu. Jadi gue dulu tuh sempet ada masa dimana gue kepingin jadi coloris komik. Dan gue sempat bikin atau sempat ngambil sampel Godam Putih Hitam ini sebagai sarana untuk pelatihan coloring gitu. Dan kalau filenya ketemu, karena udah lama banget, ya kalau filenya ketemu, kalau nggak akan gue cut sih bagian ini, akan gue tampilin buat kalian gitu. Ya seperti yang udah gue mention tadi, gue tuh sempat kepengen jadi coloris. Dan satu poin lain yang udah gue sampein adalah gue suka banget sama tokoh Tira. Jadi, kenapa gue nggak coba untuk mewarnain Godam Putih Hitam satu ini gitu, buat latihan lah. Dulu sih gue suka banget ya sama hasilnya, entah sekarang gimana, karena gue juga harus nyariin foldernya dulu sih. Jadi walaupun gue nyampein ini ke kalian, gue tuh inget samar-samar tentang hasil coloringnya gimana. Tapi ya kalau bagian ini berhasil tayang, gimana pendapat kalian tentang hasil coloring gue tadi? So ya, itu aja sih. Sekali lagi, highly recommended. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.